Hai Sobat Akuntansi, ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal bawain materi baru yang pastinya bakal nambah pengetahuan buat sobat semua. Di sini kami dari mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Indahwati SE AKMSI CACB Visera. Yuk kenalan sama teman-teman kita hari ini. Saya Meiliza Aryani Pelawi. Saya Rizky Fadila Batubara. Saya Grace Luman Tobing. Dan saya Ahmad Haris. Kali ini kita kembali dengan materi baru, yaitu akuisisi saham biasa. Sederhananya, akuisisi merupakan pengambil alihan sebagian besar atau seluruh kepemilikan suatu entitas. Akuisisi saham biasa menyebabkan entitas pengakuisisi atau investor memiliki hak suara dalam entitas. Akuisisi sebagian besar saham entitas target memberikan hak pengendalian bagi entitas pengakuisisi sehingga terjadi kombinasi bisnis. Atas kepemilikan dari saham tersebut, pengendali dapat menjadi pengaruh yang signifikan dalam kelangsungan usaha atau tidak memiliki pengaruh dan bersifat pasif. Dari kegiatan akuisisi, manfaat apa saja sih yang bisa kita peroleh? Nah, yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha, guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang terakhir, menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha. Sekarang kita masuk ke penetapan harga akuisisi. Nilai investasi pada tanggal akuisisi dicatat sebesar harga perolehan. Biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi atau investor dalam rangka kombinasi bisnis yang meliputi biaya makelar, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya, serta biaya administrasi umum, termasuk biaya pemeliharaan Departemen Akuisisi Internal yang dicatat sebagai beban pada periode akuisisi. Akuisisi dapat dibiayai dengan kas atau saham. Akuisisi yang dibiayai dengan kas dilakukan melalui pembayaran kas atau setara kas atau penerbit surat utang kepada pemilik entitas target. Dengan pembayaran tersebut, pemegang saham lama yang diakuisisi atau si investi meninggalkan entitas tersebut dan digantikan oleh entitas pengakuisisi atau investor sebagai pemilik yang baru. Nah, untuk pembiayaan akuisisi dengan saham dapat dilakukan dengan menerbitkan saham yang baru, dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru atau mengeluarkan saham trisuri atau saham yang dibeli kembali kepada pemilik lama entitas tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pemilik tersebut meninggalkan entitas itu, tetapi juga menjadi pemilik baru entitas pengakuisisi. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan contoh soal akuisisi saham biasa. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sahabat mengakuisisi saham biasa PT Andika sebanyak 4 juta lembar dengan harga per saham Rp1.400. Pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan akuisisi tersebut antara lain biaya akuntan, perusahaan penilai, dan pihak independen lain yang terlibat akuisisi sebesar 200 juta. Pengeluaran lain sehubungan dengan surat menyurat 15 juta. Harga akuisisi dibayar dengan menerbitkan saham PT Sahabat sebanyak 2 juta lembar dengan nilai nominal Rp2.000 dan harga pasar Rp2.800 per lembar. Saham ini diberikan kepada pemilik lama 4 juta lembar saham PT Andika. Biaya konsultasi dan pengeluaran lainnya dibayar per kas tunai. Dari contoh soal tersebut didapatkanlah harga perolehan sebesar 4 juta lembar dikali 1.400 per saham, yaitu didapatkan 5,6 miliar yang merupakan nilai investasi per tanggal 1 Januari 2012. Transaksi ini dapat dicatat dalam jurnal dengan sebagai berikut. Investasi saham biasa 5,6 miliar di sisi debit, beban 215 juta di sisi debit. Saham biasa didapatkan dari hasil 2 juta lembar dikali dengan 2.000, yaitu sebesar 400 juta, tambahan modal desetor sisi kredit 100 juta, dan kas di sisi kredit 215 juta. Akuisisi saham akan diakui dengan registrasi saham.
Biaya registrasi saham pada dasarnya merupakan biaya langsung akuisisi, tetapi tidak satu paket dengan harga akuisisi. Biaya langsung yang tidak satu paket dengan transaksi akuisisi diperlakukan sebagai pengurangan tambahan modal disetor. Dalam transaksi akuisisi di atas, misalkan perusahaan mencatat saham dengan biaya 100 juta per kas, PT Sahabat akan mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Tambahan modal disetor sebesar 100 juta di sisi debit dengan kas di sisi kredit sebesar 100 juta. Jadi, tambahan modal disetor PT Sahabat berkurang sebesar 100 juta akibat pencatatan saham PT Andika yang diakuisisi tersebut. Menarik kan mengenai akuisisi saham hari ini? Semoga materi yang kami sampaikan kali ini bisa menambah wawasan kalian semua ya sobat. Sampai ketemu lagi, bye-bye!